Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada malam hari ini surat Al-Munafiqun. Surat yang ke-63 ayat ke-9 sampai seterusnya. Halaman 555. Surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63, halaman 555, ayat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa la yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kita terjemahkan dulu per ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la, jangan, tulhi, melalaikan kamu, tulhi, melalaikan, kum, kamu, jangan melalaikan kamu, amwalukum, harta bendamu, wala, dan jangan pula, aulad, anak-anakmu, an dzikrillah, daripada dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika, dan man, siapa saja yang, atau barang siapa yang yaf'al, berbuat, zalika, yang demikian itu, faulaika, maka mereka itu humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Kita pahami dulu ayat yang ke-9. Dalam rangka tema kajian kita tahun ini zikrullah, maka pada malam ini kita masuk kepada apa makna zikir yang terdapat dalam surat Al-Munafiqun, surat ke-63 ayat yang ke-9 ini. Dalam pertemuan kita kemarin, kita ketika itu memahami makna zikir di surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Telah kita pahami. Sekarang apa makna zikir di sini? Siapapun yang membaca dan memahami Al-Quran, dia tidak bisa lepas daripada tafsirannya. Amat keliru dan bisa salah, menyimpang kalau kita hanya memahami Quran yang tertulis dan sesuai dengan terjemah, karena kita bukan ahli tafsir. Kelengkapan ilmu-ilmunya di kita tidak ada. Maka mau tidak mau kita harus merujuk kepada berbagai macam kitab-kitab tafsir yang telah ditulis oleh para ulama-ulama kita. Maka malam hari ini kita rujuk kitab-kitab tafsir itu. Ada 5 buah kitab tafsir yang kita jadikan pedoman tadi, dan kita ringkas. Yang pertama dulu, ini seruan kepada hamba-hamba Allah yang beriman.
seruannya berupa peringatan. Berkali-kali kita sebutkan kalau ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu namanya seruan khusus, panggilan istimewa kepada hamba-hamba pilihan, yaitu hamba-hamba yang telah Allah anugerahi kenikmatan yang tertinggi, nikmat iman. Jadi kalau dipanggil kita orang beriman, itu istimewa, karena kita telah dikasih nikmat tertinggi, iman. Cuma masalahnya orang yang mengaku beriman itu tidak semuanya mau menyahut panggilan, apalagi menyimak untuk apa dia dipanggil. Sama dengan malam hari ini. Kembali kita tadi, jadi itu makna ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan yang berkaitan dengan iman. Agar orang beriman itu membuktikan pengakuan iman mereka dengan ketaatan, baik kepada perintahnya ataupun kepada larangan-larangannya. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya perintah atau larangan, atau juga peringatan agar mereka waspada, berhati-hati, atau juga kabar gembira, atau nanti ada petunjuk-petunjuk yang akan disampaikan di balik panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sekarang isinya peringatan. Peringatan agar orang beriman itu harus memperhatikannya. Di sini Allah perintahkan dan juga larang, karena di balik perintah adalah larangan kepada hamba-hambanya amanu. Yang pertama la, kata la itu larangan, itu makanya diterjemahkan dengan jangan, karena dalam Al-Quran tidak semua itu maknanya jangan. Ini namanya cegahan. La tulhi, jangan kamu hai orang beriman tulhi. Tulhi melalaikan, al-hayulhi melalaikan. Lahwun, suatu perbuatan, suatu pekerjaan, apabila kita asyik, kita tekuni perbuatan pekerjaan itu, bisa menyebabkan kita terlalai, terabaikan, terlewat, terlupakan yang lebih penting, termasuk kewajiban-kewajiban. Jadi siapa saja yang disibukkan dengan suatu perbuatan, dengan suatu pekerjaan, atau apa saja aktivitasnya, sehingga yang wajib-wajib, yang pokok-pokok, yang lebih penting terabaikan, namanya itu orang ini lahin, lalai. Apa beda lalai dengan lahun dengan laibun? Kalau laib bermain-main yang tidak ada hasilnya, tidak ada faedahnya, sekedar mengisi-ngisi waktu. Biasanya ini aktivitas anak-anak, namanya laibun. Innamal hayatud dunya lahu laib. Kalau lahun, pekerjaan itu ada faedahnya, ada manfaatnya, cuma terlalaikan yang lebih pokok. Ada dua di sini yang paling sering menyebabkan orang itu lalai, dua. Pertama, yang sangat berpotensi sekali, pertama amwal, harta benda. Amwal jamak daripada mal, bukan uang, harta benda. Uang termasuk harta benda. Mal itu bahasa kitanya mula-mula kan cenderung condong. Kalau bahasa kami tagia.
tagih. Jadi apa saja yang ditagihi, dicenderungi, yang condong, yang kepingin dan suka orang untuk mencarinya karena bernilai dan berharga, menyimpannya. Kemudian mempertahankannya. Kadang-kadang dibakhilinya, namanya mal. Lalu orang terjemahkan bahasa kita harta. Cuma bahasa harta namanya. Kata jamaknya amwal. Termasuk ke dalam itis. Maka segala macam hal yang mengantarkan seseorang memperoleh harta atau amwal, termasuk dalam pangkat, jabatan, kedudukan, status, posisi, gelar, penghargaan, nama baik. Semuanya mengantarkan orang kepada harta benda. Maka di situ ditegur, jangan tulhi melalaikan melalaikan kamu wahai orang beriman amwal, harta benda. Bahkan ulama kita menyebutkan amwal sekuler ada segala macam pernak-pernik hiasan kehidupan dunia. Semuanya amwal. Hiasan-hiasan hidup, kesenangan hidup. Semuanya masuk dalam kategori amwal menurut sebagian ulama. Yang kedua, aulad. Walad, aulad, anak-anak. Anak-anak disebut setelah amwal. Ada rahasianya sih. Tidak semua kita punya anak, tapi semua kita punya harta. Semua orang kepingin harta, semua orang mencari harta. Tapi tidak semua orang punya anak dan mau beranak. Bahkan zaman sekarang orang sudah malas beranak. Di Jepang, saya baca juga kemarin, dan di negara Eropa sana, payah mencari orang yang mau beranak. Karena mereka kecenderungan tidak mau beranak. Perempuan, laki-laki mau, perempuan tidak. Sehingga digaji oleh negara, lebih anak sekian digaji, dihidup kasih. Jadi tidak semua orang ingin punya anak atau beranak, tapi semua orang ingin harta. Adi dulu kalah menyebut harta. Yang kedua, gara-gara harta juga orang mau mengorbankan anak, bahkan menjual anak. Tuh. Malahan membiarkan anaknya melakukan PSK apa namanya? Prostitusi. PSK. Auladukum, anak-anakmu. Dari apa? An zikrillah. Kaji kita kan zikrillah ini. Kita sebutkan zikrullah. Zikrullah itu mengingat Allah. Zikrullah mengingat Allah. Ada dengan hati, ada dengan lisan, ada dalam bentuk tindakan perbuatan. Zikrullah. Kita bagi dua di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tengok tadi dalam beberapa kitab tafsir. Ini yang saya bawa kopi-kopiannya. Ada satu lagi ini yang ringkas. Induk-induk tafsir, namanya induk-induk tafsir. Induk tafsir itu ada sekian banyak, ada kira-kira 8 induk tafsir, lebih tak kurang. Umumnya beliau para ulama-ulama ahli tafsir meneliti, memeriksa, mengkaji berdasarkan ayat-ayat analis. Seperti Imam Qurtubi misalnya. Beliau mengatakan an zikrillah di sini adalah daripada melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan. Kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan berarti maknanya jangan kamu dilalaikan oleh harta bendamu dan anak-anakmu daripada melaksanakan
kewajiban kamu kepada Allah. Beribadah, melaksanakan perintahnya, menghentikan larangnya. Satu. Makna yang pertama adalah as-salawatil khams. Berarti maknanya la tulhikum amwalukum wala auladukum anis salawatil khams, daripada salatnya 5. Karena salat disebut dengan zikir. Andaikan masih ingat kita ketika kita memahami pertemuan yang kedua 2 minggu yang telah berlalu, ketika kita memahami surat Al-Ankabut, waqimis shalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. La dzikrullah, adzikru. Di situ kita jelaskan pemahaman ulama, penjelasan ulama. Dzikru itu salah satu makna zikir adalah salat. Kenapa salat namanya zikir? Karena dalam salat orang mengingat Allah. Orang disuruh salat untuk mengingat Allah. Aqimis shalah li dzikri dalam surat Taha. Maka beliau memahami di sini zikrillah adalah as-salawatil khams, salat yang 5. Yang kedua kata beliau adalah qiraatil Quran. Itu maknanya jangan kamu dilalaikan oleh harta dan anak-anakmu daripada Al-Quran. Membacanya kah, menghafalkannya kah, atau yang lebih pokok mempelajarinya, memahaminya, menghayatinya lalu mengamalkan. Saya ingatkan komentar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita jangan terhenti di sarana. Dan asik dengan sarana, lupa dengan tujuan. Dalam Al-Quran terkandung perintah Allah, larangan Allah, petunjuk-petunjuknya, bimbingannya, tuntunannya. Jadi pedoman kita. Tujuan Al-Quran diturunkan untuk jadi hudan, jadi petunjuk, penuntun, membimbing kita. Di situ ada syariat. Jadi jangan, kata beliau, jangan asik. Asik apa? Asik hanya membaca tapi tidak hirau dengan untuk apa tujuannya. Tiba di moge, asik menggosok-gosok moge itu. Dengan touring tak jadi jauh. Keluar masuk, gelap. Keluar masuk. Itu betul-betul kacanya di anggota sih, betul-betul sepetangan, balap dia. Untuk hebatnya. Namanya Nimat NMAX. Awak beli NMAX itu kan untuk touring-touringan. Tapi hanya cari sudah kuno. Kita gambarkan itu. Kita beli sepeda kan untuk goes. Bukan hanya dicari-cari ya. Kita buat tamzil kan. Tujuan Al-Quran diturunkan untuk zikir kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Apakah perintahnya atau larangannya, aturan-aturannya, syariat-syariatnya, tuntunannya, bimbingan, semuanya ingat kepada Allah. Maka bernamalah Al-Quran itu dengan zikrullah. Bahkan dalam surat Yasin dikatakan begitu, innama Surat Yasin, innamat tunziru man ittaba'a zikra. Yang merupakan peringatan itu bagi orang yang mengikuti zikra Quran. Kalau paham ini kita ambil, maka berarti jangan kamu dilalaikan harta anakmu daripada Al-Quran itu. Sebab Al-Quran itu diturunkan untuk petunjuk hidupmu, tuntunanmu, bimbinganmu. Syariat Tuhanmu di situ, perintahnya di situ, larangannya di situ. Jangan hanya dibaca-baca saja atau dihafal-hafal lalu berhenti, kita tidak peduli dengan isinya. Jadi saya ingatkan kepada Ananda, bagus menghafal. Saya tidak mencaci orang menghafal. Berdosa besar saya. Tidak mencemeh, menyanjung. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Artinya jangan berhenti sampai di sarana. Jadikan
sarana itu untuk mengantarkan kita kepada tujuan. Mudah-mudahan tertangkap yang saya sampaikan. Halo? Lai. Menyangu apa maksudnya? Rasik surang sa tiba imam surang sa orang lah betul-betul lah kan kelararan sih aku. Nyangu kan? Intinya apa? Orang yang membaca Quran lalu sampai ke tujuan ada. Orang yang menghafal Quran sampai ke tujuan ada. Tingkatkan kepada mempelajari isinya. Tidak bisa sendiri. Jangan coba-coba memahami Quran dengan terjemah. Terjemah tidak sama dengan Quran. Anak-anak kita, kawan-kawan kita ceramah, karena tidak mau membuka kitab tafsir atau tidak pandai buka kitab tafsir, dibaca terjemah lalu diyulikakan. Ini sangat-sangat keliru. Orang telah menulis kitab tafsir banyak, luar biasa banyak. Kita enak saja memahami apa yang diterjemahkan. Coba pahami zikrullah di sini. Apa terjemahannya? Mari kita baca terjemahannya kalau kita pahami. Kata beliau di sini para penerjemah, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melarikan kamu dari mengingat Allah. Lalu kita uraikan dengan logika kita. Macam-macam logikanya dengan Allah. Nah, apa maksud an zikrillah? Nah, itu yang kita jelaskan menurut para ulama kita. Kembali kita. Jadi makna daripada zikrullah yang kedua kata Imam Qurtubi juga diamini dan diikuti oleh Imam Asy-Syaukani dan kitab Fathul Qadirnya. Juga Hasan Khan. Di sini juga kita cantumkan kitab-kitab lain juga hampir sama. Salah satu makna zikrullah adalah dari Al-Quran. Al-Quran itu mengantarkan kamu ingat kepada Allah dalam artian luas. Hukum-hukumnya, syariatnya, agamanya, seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga makna daripada an zikrillah di sini. Istilahnya jami'ul faraid, semua yang difardukannya. Dalam arti kata ketaatan, berarti jangan kamu dilalaikan oleh harta dan anakmu daripada mentaati Allah atau berbuat taat kepada Allah atau melakukan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, jangan asyik dengan harta benda sehingga kamu tidak lagi melaksanakan ketaatanmu selaku hamba yang Allah cipta, agar supaya kamu menyembahnya, beribadahnya. Jangan lupa. Tiga. Yang keempat, empat saja kita ambil. Yang keempat maknanya umum. Maknanya umum. Apa maknanya umum? Sebab menutup, diingatkan kepada semua orang beriman, jangan dilalaikan oleh harta bendamu dan anakmu daripada zikir kepada umum. Apa dia? Mengingat Allah. Baik berupa hati, lisan, ataupun perbuatan, ataupun itu salat, kewajiban-kewajiban atau kefarduan-kefarduan, ataupun Al-Quran sebagai petunjuknya. Dan melaksanakan ketaatan kepada Allah berarti umum. Saya lebih memahami sebagaimana yang digagas ulama, maknanya umum. Artinya jangan sampai kamu dilalaikan oleh harta bendamu daripada mengingat Allah secara umum. Lebih-lebih apa yang difardukannya, apa yang diwajibkannya, apa yang diperintahnya, apa yang dilarangnya. Sudah dua pemahaman kita. Pertama la tulhikum, sekarang adalah an zikrillah.
mengingat Allah, zikrillah. Wa may yaf'al, dan siapa saja yang yaf'al. Sedikit kita garis bawahi, ada ya'mal, ada yaf'al. Biasanya yaf'al terarah kepada tindakan-tindakan jelek, perbuatan-perbuatan buruk, yaf'al biasanya. Kalau ya'mal, ya sama, ya'mal amal, yaf'al berbuat. Tapi kadang-kadang terjemahnya sama. Nah, saya tahu apa yang saya pelajari, yaf'al itu lebih banyak mengarah kepada yang buruk. Apa yang buruk? Siapa saja yang melakukan itu. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa saja yang memperbuat, melakukan itu. Apa maksud itu? Zalika, wa may yaf'al zalika. Azalika itu kan kata tunjuk. Kata tunjuk. Zalika itu, hadza ini. Isyarah. Jadi yang kita pelajari, zalika itu apa maksudnya? Jadi siapa yang memperbuat atau siapa yang melakukan itu, itunya apa? Yang paling ringkas di cerdas ulama yaitu maksud zalika, memperbuat itu memperbuat kamu dilalaikan oleh dunia dengan segala macam isi. Ya, itunya maksudnya dilalaikan oleh dunia ini. Jadi siapa yang melakukan itu perbuatan sampai dilalaikan kamu. Yang lainnya memahami siapa yang disibukkan oleh dirinci, harta benda, anak-anak, dan segala macam tetek bengek yang menyibukkan daripada mentaati Rabbnya, yang bersama kan? Haulaika humul khasirun. Itu namanya takhsis. Apa takhsis? Membatasi. Mereka itu, maka bacana, kalau ada orang Sinana itu namanya ulaika, mereka itu. Kalau mereka dekat-dekat haulai, mereka ini. Kalau Jawa, mereka itu. Kata tunjuk sila Jawa. Lah Jawa kata tunjuk. Tidak ada ke kepada Allah Taala. Ulaika. Pakai mereka itu tempat pula mereka. Jadi pembatasan. Jadi yang merugi itu hanyalah orang yang melakukan itu. Itu dia sampai lalai dan dilalaikan oleh harta benda dan anak dan segala macam pernak-pernik kehidupan dunia. Hanya mereka itu atau mereka itu sajalah orang yang merugi. Kata merugi ini dalam Al-Quran sampai disebutkan 24 kali, 24 orang yang mengalami kerugian. Jangan dengan sepeda ini bukan merugi berjual balik. Orang yang merugi itu nanti kira masuk neraka, juang itu. Hidup ini kita awak dari dunia ko Allah putus, Allah kirim, Allah tempatkan dunia, dikasih modal. Kasih modal. Modal kita umur. Sampai Allah bersumpah dengan umur itu. Umur atau masa atau waktu modal. Dikasih modal, siapa yang tidak pandai mengelola modal ini, itu umur yang berharga, maka dia merugi. Di akhirat pertanyaan pertama itu an umrihi, tentang umurnya. Dihabiskannya umurnya dengan hal-hal yang melalaikannya daripada kewajibannya gitu. Dengan hal-hal yang menyebabkan dia terpedaya, tertipu dengan
kewajiban-kewajiban, kefarduan-kefarduan, atau apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, atau apa yang Allah syariatkan dalam Quran itu, orang yang seperti ini membuang-buang modal, umur. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Umur namanya. Jadi kita dikasih modal ini umur. Lalu kita dikasih potensi. Potensinya akal dan panca indera, potensi. Dikasih itu potensi. Kemudian dikasih tuntunan Al-Quran. Lalu diutus Rasul untuk menjelaskan, menerangkan, sekaligus menjadi contoh suri tauladan. Kemudian dia membuang-buang itu semua. Merugi dia. Jika dikatakan tidak ada satu manusia pun yang di akhirat yang tidak menyesal. Lantaran umurnya habis untuk dua hal tadi yang paling asasi. Harta, anak-anak. Saya ingatkan diri saya, lebih utama masing-masing kita punya harta, punya anak-anak. Tapi setiap kita punya kewajiban, punya tugas-tugas yang telah Allah pikulkan kepada kita. Jangan sampai kita dilalaikan oleh ini. Jangan sampai gilo gitu. Gilo. Coba enggak dua contoh gilo kok. Gilo masuk, ngira masuk. Gilo ada tu. Aduh gilo celai. Gilo bini. Jangan jadi orang gilo. Orang gilo kena berakal. Allah kasih kita potensi akal. Dikasih potensi akal dan diingatkan kepada orang yang berakal. Lalu kita di samping kasih akal, yang tertinggi itu kita dikasih hidayah iman, petunjuk dan keimanan. Disapa kita, jangan lupa. Kadang kan beriman kan, jangan lupa. Bahasanya kadang beriman kan, jangan lupa. Anak-anak, harta, anak-anak berpotensi untuk melahirkan kamu. Bukan tidak boleh beranak. Tujuan kawin kan beranak. Bukan tidak boleh berharta. Yang dilarang itu apa? Jangan itu masalahnya. Tidak lain masalah. Sebab dari subuh ke 2 7 jam lebih tu kan. 7 jam lebih kan. Subuh ke 2 7 jam lebih. Sudah 2 ke asar ada sekian jam. Salat. Tapi termasuk aktivitas apapun yang akan mengukuhkan hidup ini, ada rambu-rambu, ada petunjuk, jangan langgar itu. Jangan abaikan. Maka bermakna di sini zikir ini maknanya luas. Di samping kewajiban-kewajiban, apa-apa yang telah difardukan, diperintah, dilarang, syariat, intinya jangan sampai kita tidak mengingat Allah. Tidak mengingat Allah, baik dalam artian sempit ataupun artian luas. Jangan dipersempit. Orang bersempit kan baca subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Iya, zikir lisan. Zikir lisan. Zikir dengan bagi-bagi. Nah, siapa yang dilalaikan oleh semuanya itu, mereka orang yang merugi. Meruginya dan tanggung-tanggung, yang akan disesali dengan segenap penyesalan nanti di akhirat. Dan mereka tidak bisa lagi membalikkan waktu. Tidak bisa lagi membalikkan waktu. Lebih-lebih
Ambo nan tua ka. Nan tua sih kan mau surang ka. Ha? Kau mudo-mudo, sepada maknya serang. Mudo. Tidak ada deh, waktu itu matahari lah rembang petang. Lah sudah asal. Jadi diingatkan kita adalah kami lah barang lain. Halo, kami barang ansuan masukan. Cakong kita mesti menasi aji. Patang mesti menasi aji. Ada. Cakong haji plus. Nih tanyanya kopor je baru. Kak kopor, ya wak kapai lagi. Nah yang sansuan mesti je. Kapai kemah? Kemakah. Kok kapai mati wak tak itu sibuk ni sentia mana? Cari kopor. Batangkala tadi sikit ni kopor haji plus ko 24 kilo. Haji regular 32. Mana banyak tu? Kalau kami lebih mahal. Ya balam menerangnya sebab itu loh aturannya kan. Cuma yang kita kaji cukup begitu banyak orang mempersiapkan kopor berlebih kurang pun namun orang. Nah, kita pindah kau ke kopor ke mati ya. Kopor mau kopor apa? Kau mati lah kopor mau aja. Kau nak kopor nanti lah kambui, kau nak kambui nanti lah ketidiang, kau nak sumpi, kau nak karung. Jika ada hasilun tu, hasilun. Ada hasilun. Faulai kaumul. Nah, kita ambil dulu inti pati di ayat angka 9 itu. Tentu ada inti pati. Syukur kita kepada Allah. Kita diingatkan. Kita disapa, kita ditegur. Kenapa ditegur? Karena harta dan anak-anak itu berpotensi besar untuk menyebabkan kita lalai. Oh, kita buat suatu ilustrasi lah. Baik kalau bukit tinggi, ngangak-ngangak saya. Rencana ke pandangan pengajian tabligh akbar gitu. Cuma tadi malam ya. Ini enggak-enggaknya. Ada seorang. Mengang tinggi. Kau tu enggak ya. Kau belanjolah, kau kamar di siapa. Syukur orang menyepuh apa je. Tak boleh bangi orang menyepuh. Tapi wacok bangi orang menyepuh. Mereka kini aku kan membudu menjadi abu sadolang. Ha? Iya, berang saya menjadi. Apa ke berang? Wajah tu kan nampak. Abu kan mempelajari ilmu perwajahan dulu. Berang. Ni ZA masalahnya abu. Alah istek. Apa masalahnya? Yang enggak berang kamu beliau pun, apa? Jadi Allah menyapa kita, menegur kita, mengingatkan kita. Apa bunyinya? La. Disapa, jangan. Syukur kita kepada Allah disapa, ditegur. Itu satu tu. Hai orang beriman, jangan. Kata-kata jangan itu teguran. Berarti kita alulai. Sebab jangan ku alulai ku. Jangan sampai. Kalaulah sampai cepat balik tu. Kata-kata jangan kau jan pai, lah pai itu alun. Ha? Jan kilo, lah kilo alun. Ah. Jan kilo. Satu kan. Jadi kata-kata jangan belum. Sebab nó mempedahkan kepada yang akan datang. Tapi kalaulah lalai kamu dengan harta dan benda, alhaqumut takatsur, itu alhaqumut telah dilalaikan kamu. Boleh dah kan?
Kalau alhaakumut takasur itu asal katanya sama loh. Alha dengan tulhi sama asal kata. Yang satu untuk kata telah berlalu, alha telah melalaikan kamu, berarti memang lalai kamu. Alhaakumut takasur, kamu telah dilalaikan oleh at-takatsur, saling berbangga, saling berbanyak-banyak tentang keduniawian. Tapi kalau siko jangan sampai dilalaikan. Kalau kamu lalai, bukan hanya disapolai. Bukan hanya disapolai. Kalau terlangsung mak aja. Resek mak aja. Balik kelakah. Tak nampak perbuatan senang. Kelakah boleh. Kalau siko untuk orang dan rasoka kanai, jangan kencang-kencang. 40 meter jam. Itulah kalimat yang harus kita pahami kata-kata itu. Jadi beda antara alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata-kata alha telah berarti diarahkan kepada orang adalah talonso, sase, hanyui, karam, tabanam. Dengan atika itu saling berbanyak-banyak tentang harta benda dan segala macam. Sekarang orang beriman, wahai orang beriman, jangan sampai kamu orang menerima maksudnya dilalaikan. Kalau kita cuma harfiah kan melalaikan. Kan terjemahnya dilalaikan. Kalau harfiahnya jangan, ayo orang jangan jangan tulhi, melalaikan kamu. Itu bahasanya aktif tuh. Kalau tidak aktif. Kalau awal jangan melalaikan tulhi, melalaikan kamu hai beriman apa? Harta dan kalau diputar artinya jangan dilalaikan, berarti kita tidak aktif. Padahal harta benda adalah aktif, berperan aktif untuk kabarnya lah ngazak, berangan. Akan menghormati waktu. Nah kan? Cara kita dulu sudah pun salah loh. Jadi enggak? Jadi enggak pula awak saudara kan? Itu yang pertama, kita disapo, kita diingatkan, bersyukur kita kepada Allah. Inti kaji kita yang kedua adalah bahwa harta anak-anak disebutkan dalam ayat lain seperti surat Taghabun, surah Al-Munafikun Taghabun, dikatakan di situ harta anak-anak itu adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Balik saya salah itu boleh kan? Kalau Muhammad balik salah saya. Dia mencang. Tiba kan. Ayat dari Imam balik. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hanya saja tidak lain tidak bukan amwal harta bendamu dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian dan cobaan. Iko bermula kasusnya ada seseorang yang tertunda hijrah ke Madinah. Udahlah hijrah ke Madinah, ya Rasul pula hijrah ke Madinah. Dia nak hijrah punya, ditahan oleh bini anak-anak. Ipacik ni kaki Sarawak. Tahan. Di anak-anaknya bersegiong anak-anaknya. Ini dalam kitab tafsir jelaskan, engkau sudah masuk Islam, di kami tidak masalah, itu masalahnya. Tapi kalau engkau meninggalkan kami loh, ayo masalah. Kecilnya ke suaminya ke ayahnya, keluarganya. Kalau kami bertinggal, engkau pai, kami tidak rela. Ini adalah masuk Islam. Kau ingin hijrah ke Madinah, mengikuti Nabi Muhammad. Diambil, dihalangi oleh keluarganya, istri dan anak tidak jadi hijrah. Ujung-ujungnya jadi hijrah. Tapi tiba di Madinah menyesal, lah jauh talambeknya.
lah jauh terlambatnya mengikuti Nabi dan ajaran Islam. Tak tertinggalnya. Nyesal. Turun ayat. Turun ayat nang kampe balik. Mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Ayat kampe balik. Di antara istri-istri kamu dan anak kamu itu ada yang menjadi musuhmu, yang akan ambil kamu, menghalang-halangi kamu, mengintai kamu, melalaikan kamu malahan. Kau waspadalah. Karena kejahatan itu terjadi bukan niat pelaku tapi apa? Kesempatan. Fahzarhu. Jadi fahzarhu. Baru ayat di belakang innama amwalukum, anakmu dan harta bendamu ujian. Jangan sampai diuji cukup gagal. Kasih harta itu ujian, tapi jangan sampai melalaikan kamu. Itu ujian. Dikasih anak jangan sampai melalaikan kamu. Itu ujian. Jadi yang kedua, harta benda berpotensi untuk melalaikan. Yang ketiga, makna zikir umum. Tapi sebagian ulama menyatakan itu terarah kepada kewajiban-kewajiban. Sedangkan kewajiban-kewajiban selalai, apalagi yang nak kewajiban itu intinya dah. Kewajibanmu selaku hamba Allah, kok salat, kok Allah namanya. Kewajiban-kewajiban dipadukan lah bisa kamu dilalaikan, apalagi yang nak wajib. Yang sunnah-sunnah, apalagi yang sifatnya anjuran-anjuran yang disukai, yang disenangi. Apalagi itu. Sedangkan yang wajib-wajib bisa kamu lah lalai. Kalau bahasa ini kampung sembahyang misalnya jam 6 sore. Sembahyang subuh mentari zakat. Kalau nak wajib selebih itu apalagi yang lalai. Ijalakan tanggul ya tan, ampang-ampangnya rombaknya apalagi tanggul. Itu bahasanya. Tuh. Melalaikan kamu. Zikir. Jadi mana zikir? Bisa khusus, bisa. Yang terakhir pelajarannya, salah satu di antara orang-orang yang murgi dalam Al-Quran, ada sebanyak 24 golongan atau orang yang murgi dalam Al-Quran. Entah terkena di Palurah, Wak Kaji, Wak Kudus, Wadangka. Orang-orang yang merugi. Di antara orang-orang yang merugi, kerugian pun tak tanggung-tanggung. Kerugian disesali pun tidak ada gunung di akhirat. Adalah orang yang dilalaikan oleh harta benda sampainya didobraknya aturan-aturan Allah, tidak ingat lagi kepada syariat agama Allah dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga, dipelihara, dan termasuk orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik zikir hati, zikir lisan, zikir perbuatan, ataupun zikir dalam artian luas. Segitulah kaji kita malam ini. Ada yang ragu? Nah, kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.